Patrick Kluivert, akan selalu dibandingkan dengan Shin Tae-yong dalam perannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Perbandingan ini tidak hanya menyangkut prestasi, tetapi juga gaji yang diterima keduanya. PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait gaji Kluivert, namun mereka mengonfirmasi bahwa pelatih berusia 48 tahun tersebut telah menandatangani kontrak selama 2 tahun, dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Berdasarkan laporan Antara, Kluivert diperkirakan menerima gaji sekitar Rp1,3 hingga Rp1,5 miliar per bulan. Jika dihitung, total gajinya selama 2 tahun kontrak bisa mencapai Rp36 miliar. Sementara itu, laporan yang sama menyebutkan bahwa Shin Tae-yong mendapatkan gaji Rp1,9 miliar per bulan dalam kontraknya sebagai pelatih timnas Indonesia, atau sekitar Rp23,6 miliar per tahun. Pada pertandingan El Clasico kemarin, Barcelona mencatat kemenangan impresif dengan mengalahkan Real Madrid, sekaligus merebut kembali gelar Piala Super Spanyol di Jeddah, Arab Saudi. Namun, menurut laporan Javi Miguel dari Diario AS, kebahagiaan mereka sedikit terganggu akibat cedera yang dialami Inigo Martinez. Gelandang tersebut harus meninggalkan lapangan pada menit ke-28, digantikan oleh Ronald Araujo di lini belakang. Pemain asal Spanyol itu dikabarkan mengalami cedera otot hamstring di kaki kanannya, dan diperkirakan absen selama 5 minggu. Pada musim ini, pemain berusia 33 tahun ini telah menjadi bagian penting dalam tim asuhan Hansi Flick, dengan mencatatkan 27 penampilan di semua kompetisi. Sehubungan dengan cedera Inigo Martinez, Barcelona kini mengalami krisis di lini belakang, mengingat Araujo juga dikabarkan akan meninggalkan klub. BBC Sports melaporkan bahwa Chelsea saat ini telah mengajukan minat untuk merekrut winger Bayern Munich, Mathys Tel, di tengah ketertarikan Bayern pada penyerang mereka, Christopher Nkunku. The Blues sebelumnya telah menunjukkan minat pada Mathys Tel selama bursa transfer musim panas, dan kini berencana untuk melanjutkan upaya mereka. Chelsea telah memberitahu Bayern bahwa mereka bersedia mengajukan penawaran jika pemain berusia 19 tahun tersebut tersedia. Namun sejauh ini, Chelsea belum menyertakan Nkunku sebagai bagian dari kemungkinan kesepakatan, meskipun Bayern sudah lama tertarik pada penyerang asal Prancis itu. Proses transfer ini menjadi semakin rumit, karena Mathys Tel juga masih terikat kontrak dengan Bayern hingga tahun 2029. Renato Veiga, bek muda Chelsea, menjadi sorotan di bursa transfer Januari ini. Laporan terbaru mengungkap bahwa Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan lisan dengan Veiga terkait kemungkinan kepindahannya. Namun, Chelsea menegaskan bahwa mereka hanya bersedia melepas pemain berusia 21 tahun tersebut melalui transfer permanen dan menolak opsi peminjaman. Fabrizio Romano melalui media sosialnya juga mengungkapkan bahwa Chelsea tidak tertarik pada kesepakatan pinjaman atau dengan opsi pembelian. Klub asal London itu hanya membuka peluang untuk transfer langsung. Selain Borussia Dortmund, Romano juga mencatat bahwa sejumlah klub besar Eropa, termasuk dari Italia dan Prancis, turut menunjukkan minat terhadap Veiga. Nico Williams menjadi sorotan dalam bursa transfer Januari ini, berkat penampilannya yang impresif di Liga Utama, meski usianya masih muda, dengan potensi besar untuk terus berkembang. Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Arsenal sangat tertarik pada pemain asal Spanyol ini, dan telah memasukkannya ke dalam daftar target utama mereka. Mikel Arteta secara khusus mengagumi pemain internasional Spanyol tersebut. Namun, mendatangkan Williams bukanlah tugas mudah, mengingat tingginya biaya transfer dan gaji yang harus dikeluarkan untuk memboyongnya dari Athletic Bilbao. Romano juga menyebut bahwa Williams sebagai salah satu pemain paling dihargai dalam radar Arsenal. Akan menarik untuk melihat, apakah klub London itu akan mengambil langkah nyata sebelum bursa transfer ditutup. Manchester United meraih kemenangan dramatis di babak ketiga Piala FA saat melawan Arsenal. Namun, pertandingan tersebut diwarnai insiden keributan antara pemain dari kedua tim, yang bahkan menyebabkan kartu merah dikeluarkan. Akibat kejadian itu, Manchester United dan Arsenal kini menghadapi potensi sanksi serius. Menurut laporan dari Mirror, mantan wasit Keith Hackett menyebutkan bahwa kedua klub raksasa Liga Inggris tersebut bisa berada dalam masalah besar. Hackett berbagi pengalaman serupa, menjelaskan bahwa ketika ia menghadapi situasi semacam ini, dan tidak dapat memberikan banyak kartu, ia memilih melaporkan insiden secara rinci kepada panitia pelaksana. Langkah itu kemudian memicu investigasi oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris, yang akhirnya memberikan sanksi berupa pengurangan poin kepada tim-tim yang terlibat. Manchester City sedang mempersiapkan langkah untuk memperkuat skuadnya pada bursa transfer Januari ini, menyusul penurunan performa di musim ini. Manajer Pep Guardiola mengakui bahwa keputusan untuk tidak merekrut pemain baru pada musim panas lalu mungkin merupakan sebuah kesalahan. Kami sempat mempertimbangkannya, tetapi saya berkata, tidak, saya percaya pada para pemain yang ada, ungkap Guardiola dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Brentford. Namun, setelah melihat situasi cedera yang terjadi, mungkin kami seharusnya melakukannya, tambahnya.
Guardiola juga menyoroti faktor usia para pemain kunci, di mana banyak yang telah melewati usia 30 tahun, yang memengaruhi kondisi tim. Selain itu, cedera panjang yang dialami John Stones, Rodri, dan Ruben Dias, telah membuat lini pertahanan City menjadi lebih rentan. Manchester City tengah berupaya memperkuat skuad mereka pada bursa transfer Januari, setelah performa buruk dalam beberapa bulan terakhir memaksa mereka mengambil langkah strategis. Menurut laporan dari Football Insider, City telah mengidentifikasi bintang Real Madrid, Aurelien Tchouameni, sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Rodri yang sedang cedera. Namun, mereka akan menghadapi persaingan ketat dari Liverpool, yang juga tertarik mendatangkan pemain internasional Prancis tersebut. Untuk mengungguli Liverpool, dikabarkan bahwa City telah menyediakan dana khusus bagi Guardiola untuk merekrut Tchouameni. Laporan itu juga menyebutkan bahwa kesempatan untuk menjadi pemain inti di lini tengah, baik di Manchester City maupun Liverpool, menjadi daya tarik tersendiri bagi mantan pemain AS Monaco tersebut. Frenkie de Jong telah pulih dari cedera pergelangan kaki yang cukup lama. Namun, gelandang asal Belanda ini masih kesulitan mendapatkan kepercayaan dari Hansi Flick untuk masuk ke starting 11 Barcelona. Musim ini, de Jong telah tampil dalam 15 pertandingan di berbagai kompetisi, tetapi hanya 3 kali menjadi starter, dan hanya 1 kali bermain penuh. Penampilan terakhirnya adalah saat Barcelona menang atas Athletic Bilbao di semifinal Piala Super Spanyol 2025. Namun, ia tidak dimainkan sama sekali dalam laga final melawan Real Madrid. Ruud Gullit menilai, sudah saatnya de Jong mencari klub baru, dan menyarankan Bayern Munchen sebagai pilihan ideal. Saya berharap dia menemukan solusi, ujar Gullit kepada Sport. Sudah waktunya mencari tantangan baru. Klub yang sempurna untuknya adalah Bayern. Itu akan fantastis untuk semua pihak. AC Milan dihadapkan pada dilema besar di bursa transfer Januari 2025. Sebab, mereka harus memilih antara merekrut Marcus Rashford atau Kyle Walker sebagai tambahan kekuatan skuad. Menurut laporan Sport, Milan menunjukkan ketertarikan pada kedua pemain tersebut, tetapi terbentur aturan pendaftaran pemain. Milan hanya dapat mendaftarkan 1 pemain asal Inggris, selain 2 pemain non-Uni Eropa yang sudah mereka miliki, yaitu Emerson Royal dan Strahinja Pavlovic. Hal ini membuat Milan harus mengambil keputusan sulit. Rashford, yang saat ini membela Manchester United, dipandang sebagai opsi yang lebih menarik untuk memperkuat lini serang. Namun, Walker menawarkan solusi lebih ekonomis untuk memperkuat sektor pertahanan. Meskipun tidak dapat menyelesaikan masalah di lini depan, harga Walker yang lebih terjangkau menjadikannya pilihan yang lebih realistis bagi Milan. Sejak kedatangan Amorim, performa Harry Maguire mengalami peningkatan signifikan, dengan dirinya tampil di semua pertandingan Manchester United, kecuali saat melawan Tottenham Hotspur di Carabao Cup. Saya merasa beberapa tahun pertama saya di United adalah masa terbaik dalam karir saya. Sekarang saya berusia 31 tahun, hampir 32, tetapi saya merasa telah kembali ke level tersebut, ujar Maguire. Ia menambahkan, saya juga merasa berada di level itu musim lalu. Jadi, sudah 18 bulan terakhir ini saya bermain konsisten untuk klub ini. Saya senang berada di sini. Saya ingin klub ini kembali bersaing untuk gelar, bukan hanya berjuang di posisi kami saat ini di klasemen. Masih ada perjalanan panjang yang harus kami tempuh. Dalam hasil imbang Liverpool melawan Manchester United pekan lalu, muncul keraguan, apakah Real Madrid akan tetap melanjutkan rencana mereka untuk merekrut Trent Alexander-Arnold. Hal ini disebabkan oleh performa Arnold yang kurang meyakinkan, di mana ia kesulitan menghadapi Diogo Dalot di Anfield. Namun, kekalahan telak Real Madrid dari Barcelona di Piala Super Spanyol, justru menyoroti kebutuhan mendesak mereka akan bek kanan baru. Madrid tampaknya sangat berambisi merekrut bek timnas Inggris tersebut, sebelum bursa transfer ditutup. Namun, Alexander-Arnold bukanlah solusi instan untuk mengatasi berbagai masalah mendalam yang dihadapi tim. Real Madrid memerlukan perbaikan menyeluruh di lini pertahanan. Meskipun Arnold bisa menjadi tambahan yang berharga, fokus utama Ancelotti seharusnya adalah mencari bek tengah, yang mampu memberikan stabilitas di pusat pertahanan. Arsenal harus tersingkir di putaran ketiga Piala FA, usai kalah dalam adu penalti melawan Manchester United di Emirates Stadium. Meski tampil dominan, Arsenal gagal memaksimalkan sejumlah peluang. Kai Havertz melewatkan beberapa kesempatan, termasuk tembakan jarak dekat, dan menjadi satu-satunya pemain yang gagal mencetak gol dalam adu penalti, yang akhirnya menentukan kekalahan timnya. Ali Mikoist, mantan striker timnas Skotlandia, mengungkapkan bahwa meskipun Havertz adalah pemain berbakat dan cerdas, ia bukan tipe penyerang utama yang dibutuhkan Arsenal untuk menjuarai liga. Menurut saya, Kai Havertz adalah pemain yang sangat baik, tetapi dia bukan seorang penyerang tengah murni. Untuk memenangkan liga, Anda memerlukan pemain yang mampu mencetak 25 gol dalam satu musim, ujarnya kepada Talksport.
Seperti yang sudah diketahui, Davide Frattesi kian dekat dengan pintu keluar Inter, karena ia kekurangan menit bermain. Sementara itu, sang pemain telah dikaitkan dengan AS Roma. Namun, dengan Inter Milan yang akan menghadapi 2 pertandingan besar Liga Champions bulan ini, Inzaghi tidak ingin kekurangan pemain di lini tengah untuk pertandingan tersebut. Terutama dengan Henrikh Mkhitaryan yang juga mengalami masalah cedera. Inter tidak dapat mendaftarkan pemain baru untuk daftar skuad Liga Champions mereka hingga babak sistem gugur, bahkan jika mereka berhasil mendatangkan pengganti Frattesi. Oleh karena itu, Inzaghi tidak akan menyetujui penjualan Frattesi, kecuali setelah Inter Milan memainkan sisa pertandingan Eropa mereka melawan Sparta dan Monaco. Juventus belum terkalahkan dalam 19 pertandingan Serie A musim ini. Namun, mereka lebih sering bermain imbang, dengan 12 hasil seri dan hanya 7 kemenangan. Dengan 33 poin, Juventus berada di peringkat kelima klasemen Liga Italia, terpaut 3 poin dari posisi 4 besar, dan 14 poin di belakang Napoli yang memimpin klasemen. Menurut Fabio Capello, identitas permainan tim dinilai masih belum jelas. Pada awal musim, mereka jarang kebobolan, tetapi kesulitan mencetak gol. Kini, kondisinya berbalik. Permainan mereka terasa terlalu lambat, sehingga lawan mudah beradaptasi, ujar Capello. Ia menilai, Motta harus menyesuaikan diri dengan karakteristik para pemainnya, bukan hanya terpaku pada ide-ide taktiknya sendiri. Hal ini berlaku untuk semua pelatih, bukan hanya Motta, tambah Capello. Transfer Kvaratskhelia dari Napoli ke PSG, praktis tinggal menunggu waktu peresmian. Seperti dikutip dari Calcio Mercato, 3 pihak sudah mencapai kata sepakat. Kvaratskhelia bakal menerima gaji 9 juta euro per musim, dan PSG akan membayar 65 juta euro, atau sekitar 1 triliun rupiah. Angka ini bisa bertambah menjadi 75 hingga 80 juta euro, lewat klausul bonus. Jumlahnya tergantung pada performa individual Kvaratskhelia dan pencapaian PSG. Uang 65 juta euro yang langsung diterima Napoli sekarang, diperkirakan akan segera diinvestasikan lagi oleh tim asuhan Antonio Conte, untuk mengganti kepergian Kvaratskhelia. Dengan bursa transfer tinggal terbuka sebulan lagi, pergerakan Napoli di Tengah Rai bakal menciptakan efek domino buat sejumlah klub Eropa. Sebab, Napoli dikabarkan mengincar penyerang sayap Man United, Alejandro Garnacho. Juventus telah mencapai kesepakatan dengan Randal Kolo Muani dan PSG, untuk meminjam penyerang asal Prancis tersebut hingga akhir musim ini. Langkah ini diambil untuk memperkuat skuad, mengingat Bianconeri mengalami beberapa cedera dan kehilangan pemain kunci selama paruh pertama musim. Juventus akan menanggung gaji Kolo Muani selama masa pinjaman, meskipun kesepakatan ini tidak mencakup kewajiban atau opsi transfer permanen. Namun, terdapat peluang untuk menegosiasikan transfer permanen di akhir musim, tergantung pada performa Kolo Muani selama masa pinjamannya. Pemain ini dipilih setelah proses pencarian bakat yang cermat, dan dianggap sebagai salah satu target utama untuk meningkatkan kemampuan ofensif tim. AC Milan sukses mengalahkan Como dengan skor tipis 2-1, dalam laga tunda pekan 19 Serie A musim ini. Milan sejatinya sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Asane Diao. Namun Rossoneri mampu bangkit dan berbalik menang, berkat gol yang dicetak Theo Hernandez dan Rafael Leao. Berkat hasil ini, Milan untuk sementara berhak naik ke peringkat 7 klasemen dengan poin 31. Di sisi lain, Como kini tercecer di peringkat 16 dengan poin 19. Brentford dan Manchester City harus puas bermain imbang 2-2, dalam laga pekan ke-21 Premier League musim ini. City unggul 2 gol lebih dulu, lewat 2 gol yang diborong Phil Foden. Namun, Brentford pantang menyerah, dan sukses mengejar ketinggalan lewat gol Yoane Wissa dan Christian Norgard. Berkat hasil ini, City kini menduduki peringkat 7 klasemen dengan poin 35. Sementara itu, Brentford menempati posisi ke-10 dengan poin 28. Chelsea dan Bournemouth harus puas bermain imbang 2-2, dalam laga pekan ke-21 Premier League musim ini. Usai unggul lewat gol Palmer, Chelsea berbalik tertinggal akibat gol penalti Justin Kluivert, dan aksi Antoine Semenyo. Namun Chelsea terhindar dari kekalahan, berkat gol Reece James di akhir laga. Berkat hasil ini, Chelsea kini menduduki peringkat 4 klasemen dengan poin 37. Di sisi lain, Bournemouth tertahan di peringkat 7 dengan poin 34. Atalanta dan Juventus harus puas bermain imbang 1-1 dalam laga tunda pekan 19 Serie A musim ini. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Juventus mampu unggul lebih dulu lewat gol Pierre Kalulu. Namun Atalanta menyamakan kedudukan, berkat gol Matteo Retegui. Berkat hasil ini, Atalanta tertahan di peringkat 3 klasemen dengan poin 43. Sementara itu, Juventus menduduki peringkat 5 dengan poin 34. Nottingham Forest dan Liverpool harus puas bermain imbang 1-1 dalam laga pekan ke-21 Premier League musim ini.
Forest unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak Chris Wood di awal babak pertama. Liverpool baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua, lewat aksi Diogo Jota yang baru masuk lapangan. Berkat hasil ini, Liverpool masih kokoh bertengger di puncak klasemen dengan poin 47, unggul 6 poin dari Nottingham Forest yang menduduki peringkat kedua.